Di awal film kita diperkenalkan pada sebuah keluarga kecil yang tampak sangat bahagia. Maya, sang istri yang penuh perhatian, selalu bersama suaminya Claes dan putra mereka Magnus. Di pagi hari yang cerah itu, sebelum memulai rutinitas harian mereka, Maya dengan lembut memperhatikan setiap detail kecil. Bahkan hal sederhana seperti noda di baju suaminya tidak luput dari perhatian, menunjukkan betapa Maya selalu peduli terhadap orang-orang yang ia cintai. Setelah mengantarkan Magnus ke sekolah dengan penuh kasih sayang, Maya melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit tempat ia bekerja. Sebagai seorang dokter spesialis jantung, Maya menjalani profesinya dengan penuh dedikasi. Di rumah sakit, ia tidak hanya berinteraksi dengan pasien-pasiennya, tetapi juga selalu terhubung dengan sahabat sekaligus rekan kerjanya Signe. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, saling mendukung dan berbagi cerita tentang kehidupan profesional mereka. Kehangatan persahabatan ini menjadi salah satu sumber kekuatan Maya dalam menjalani hari-harinya yang penuh tantangan. Kehidupan Maya seringkali terasa monoton, terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang kadang membuatnya merasa bosan. Namun, Maya selalu berpegang pada prinsip bahwa hidup ini memiliki banyak cara untuk dijalani. Setiap pagi ia meluangkan waktu untuk memberi perhatian pada putranya Magnus dan selalu menunjukkan kesetiaan yang mendalam pada suaminya Claes. Maya percaya bahwa meskipun rutinitas bisa membosankan, ada kebahagiaan yang ditemukan dalam momen-momen kecil bersama orang-orang tercinta. Suatu hari Maya mendapat kabar bahwa Claes, suaminya, baru saja kembali dari perjalanan bisnis keluar kota. Dengan penuh antusias, Maya pergi menjemputnya. Namun dalam perjalanan pulang di tengah ketenangan jalanan, Claes tiba-tiba meminta Maya untuk berhenti di sekitar perumahan. Dengan nada yang datar, Claes mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ia ingin bercerai. Maya yang pada awalnya menganggap itu mungkin hanya candaan, terkejut ketika Claes dengan tegas turun dari mobil dan mulai berjalan pergi tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Maya terdiam, kebingungan, dan penuh dengan keputusan mendalam yang baru saja diungkapkan suaminya. Ia mencoba mengejar Claes, berharap ada penjelasan atau mungkin perubahan hati. Namun, Maya terhenti dengan mobil ketika ia melihat Claes sudah dijemput oleh seorang wanita lain, Susana. Hati Maya serasa hancur berkeping-keping, tidak bisa mempercayai kenyataan yang baru saja ia saksikan. Perasaan bingung, kecewa, dan tak percaya bercampur aduk dalam dirinya. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana semuanya bisa berakhir begitu cepat? Semua pertanyaan itu hanya menggema dalam pikirannya, tak bisa ia temukan jawabannya. Setibanya di rumah, Maya merasa cemas dan hatinya dipenuhi pertanyaan. Namun ketika ia membuka pintu, ia menemukan Claes sedang menunggu di ruang tamu bersama Magnus. Keheningan yang tegang memenuhi udara saat Claes dengan tegas menjelaskan kepada putranya bahwa ia dan Maya akan bercerai. Claes berusaha memberikan penjelasan dengan cara yang tampak seolah-olah itu adalah keputusan yang rasional, bahkan mengatur agar Magnus bisa menghabiskan waktu bersama dirinya setiap akhir pekan. Magnus meski terkejut dan bingung hanya bisa terdiam. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ekspresi kesedihan yang tampak jelas di wajahnya ketika ia akhirnya mengajukan pertanyaan, mengapa mereka bercerai? Claes hanya memberikan jawaban yang samar, menyebutkan bahwa perceraian adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Claes segera meninggalkan mereka, meninggalkan Maya dan Magnus yang masih terjebak dalam kebingungannya. Ja, men det er da også virkelig godt fundet en eller anden billig. Meski hatinya hancur, kekecewaan Maya tidak membuatnya berhenti untuk terus melanjutkan hidup. Ia berusaha menunjukkan ketabahan meskipun dalam hatinya ada kekosongan yang tak bisa diisi. Signe, sahabatnya yang selalu setia mendampingi, mencoba memberi dorongan untuk Maya agar membuka hatinya kepada pria lain seperti Sebastian, rekan kerja mereka yang juga dikenal baik. Namun, Maya dengan tegas menanggapi bahwa dalam hidupnya hanya ada satu pria yang ia kenal dan cintai, Claes, suaminya, dan bahkan mantan pacarnya di masa lalu. Tidak ada tempat bagi pria lain dalam hatinya, setidaknya untuk saat ini. Signe yang melihat betapa beratnya beban yang dipikul Maya mencoba memberi sedikit pencerahan. Ia dengan lembut menyarankan agar Maya tetap membuka hatinya karena mungkin suatu saat nanti sinar matahari yang baru akan datang, memberi cahaya dan energi baru dalam hidupnya. Namun Maya dengan penuh keyakinan menjawab bahwa hanya ada satu sosok yang ia rindukan, Claes. Keinginan untuk kembali kepada kehidupan yang mereka bangun bersama itu masih sangat kuat dalam dirinya, meskipun hatinya sudah hancur oleh keputusan yang begitu tiba-tiba. Beberapa waktu kemudian, seperti telah disepakati, Magnus harus menghabiskan akhir pekannya bersama ayahnya. Maya hanya bisa diam menyaksikan Claes datang untuk menjemput putranya.
Hati Maya terasa berat, namun ia tahu ini adalah bagian dari perubahan besar dalam hidup mereka. Melihat Claes dengan tenang datang menjemput Magnus seolah mengingatkan Maya betapa hidup mereka sudah berubah dan ada yang tak lagi bisa ia kendalikan. Pada malam itu, Maya merasa dorongan yang kuat untuk pergi ke rumah tempat Claes tinggal bersama wanita baru dalam hidupnya. Dia tidak tahu pasti apa yang ia harapkan dengan kedatangannya ke sana. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi semakin menguasai dirinya. Dalam perjalanan menuju rumah tersebut, Maya mengamati foto rumah itu di internet, berusaha membayangkan bagaimana kehidupan baru Claes dan istri barunya di sana. Setiap detil yang ia lihat seolah memberi gambaran yang lebih tajam tentang perpisahan mereka, tentang dunia yang kini terpisah jauh dari dirinya dan putranya. Tak lama Maya dikejutkan saat Claes muncul. Tanpa banyak bicara, Claes menyerahkan sebuah berkas kepadanya, berkas yang berisi persetujuan perceraian yang harus ditandatangani Maya. Maya hanya bisa terdiam menatap berkas itu seolah-olah tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dengan langkah yang berat, Maya menerima berkas itu, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan yang dipenuhi kesedihan mendalam. Perasaan itu bagaikan beban yang tak bisa ia lepaskan, sebuah akhir yang tak terelakkan, namun tetap terasa sangat sulit untuk diterima. Maya terus menjalani kehidupannya tanpa Claes, namun kerinduannya tetap tak tergantikan. Suatu ketika saat ia sedang duduk bersama Sebastian, seorang wanita menelponnya. Ternyata wanita tersebut adalah informan yang disewa Maya untuk menyelidiki aktivitas Claes. Wanita itu memberikan informasi bahwa Claes tidak hanya bersama Susana, tetapi juga beberapa wanita lain. Mendengar hal itu, Maya segera menelpon Claes dan dengan emosi memarahinya. Jeg har ikke Claes, det er Maja. Knalde med mig, du skal gymnastiklæreren! Fejl, Claes! Fejl, din klammesvin! Fejl! Pada malam itu, Maya memutuskan untuk melarikan diri dari kebingungannya. Dia pergi ke sebuah bar bersama Signe, dan di sana ia bertemu dengan seorang pria muda bernama Andreas yang kemudian menyapanya. Setelah pesta selesai, Signe memutuskan untuk pulang lebih dulu. Tak lama kemudian, seorang pria mendekati Maya, namun Andreas muncul dan meminta pria itu untuk pergi. Terjadi sedikit perkelahian antara Andreas dan pria tersebut, tetapi akhirnya Andreas berhasil membawa Maya ke asramanya tempat tinggalnya. Malam itu akhirnya mereka memiliki romansa. Keesokan paginya, saat Maya keluar dari kamar asrama, seorang wanita muda bernama Olivia yang juga menyukai Andreas dengan tidak sengaja berkomentar bahwa Maya terlihat seperti ibu Andreas. Komentar itu membuat Maya merasa sangat malu, terutama ketika teman-teman Andreas ikut tertawa. Untuk melanjutkan perceraian, Maya harus menjawab beberapa pertanyaan melalui aplikasi online, baik itu terkait pembagian warisan yang dimiliki ia dan suaminya. Maya kemudian menghubungi Andreas dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan berenang di sungai. Tak hanya itu, Maya mulai dengan berani mengajak Andreas untuk datang ke rumahnya. Kebahagiaan Maya bersama Andreas seolah mengembalikan energi yang hampir hilang dari wajahnya. Bahkan ia membiarkan Andreas mengambil foto dirinya tanpa sadar bahwa Andreas mengirimkan foto itu ke ponsel Claes. Magnus mengetahui hal itu dan menyadari bahwa ibunya kini memiliki pacar baru. Namun ia tidak bisa menghalangi ibunya dan biarkan Maya menikmati kebahagiaannya bersama Andreas. Beberapa waktu kemudian, Claes datang menjemput Magnus seperti biasa. Claes yang sudah mengetahui tentang hubungan Maya dengan Andreas memberitahukan Maya bahwa ia dan Susana akan membeli rumah baru dan membutuhkan ekuitas dari rumah yang ditinggali Maya. Claes menyarankan Maya untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang wajar agar rumah itu bisa menjadi milik Maya. Maya sempat kaget dan bertanya tentang janji Claes bahwa rumah itu akan diberikan untuk Magnus dan dirinya. Namun Claes menegaskan bahwa ia tidak berjanji untuk membayar hipotek mantan istrinya selamanya, lalu pergi meninggalkannya. Malam itu, Maya menemui Andreas dan menjelaskan bahwa ia memiliki seorang putra dari pernikahannya dengan Claes. Andreas sempat terkejut mendengar informasi itu, namun ia berusaha untuk menerima kenyataan tersebut. Keesokan harinya, Maya pergi menemui seorang pengacara untuk berkonsultasi mengenai masalah rumah mereka. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa Claes memiliki utang di perusahaannya dan harus membayar setengah dari harga penjualan rumah tersebut. Menyadari bahwa Maya tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan rumah itu, pengacara tersebut menyarankan Maya untuk menegosiasikan kompensasi jika ia belum menandatangani surat perceraian mereka. Maya kembali ke rumah dan mendapati Andreas sedang bermain game bersama Magnus. Maya dengan berat hati meminta Andreas untuk pergi karena dirinya tidak ingin Andreas ada di rumah selama Magnus di rumah. Andreas mencoba menjelaskan bahwa ia sangat serius untuk bersama Maya.
Tapi ketika Magnus melihat mereka, Maya segera menyuruh Andreas untuk pergi. Maya mencoba menjelaskan pada Magnus bahwa Andreas adalah temannya, tapi Magnus dengan santai menjawab bahwa ia tak mempersoalkan masalah ini. Maya kemudian pergi menemui Andreas dan menegaskan agar mereka tidak lagi melanjutkan hubungan mereka. Andreas tampak menjadi kecewa lalu pergi. Suatu hari Maya mulai merasa sunyi karena kesendiriannya di rumah itu. Tanpa suami dan putranya, ditambah lagi ia telah memutuskan hubungannya dengan Andreas. Malam itu, Maya dengan penuh semangat menari di rumahnya, lalu pergi mencari Andreas di asramanya. Tak lama muncul Andreas dan Olivia di hadapannya. Maya berusaha menjelaskan pada Andreas, tapi Andreas tampak tidak ingin mengkhianati Olivia dan membiarkan Maya begitu saja. Signe kemudian menemukan Maya yang tertidur di depan rumahnya dan membawanya masuk ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Maya dalam perenungannya memikirkan tentang masa depan dan kehidupannya. Lalu saat di rumah, ia terkejut menemukan Magnus yang pingsan dan tergelak di lantai. Segera ia membawa Magnus ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan untuknya. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, Magnus akhirnya tersadar dan pulih kembali. Claes juga datang untuk memberi perhatiannya sebagai seorang ayah. Malam itu dipenuhi dengan kebingungan, Maya harus memutuskan untuk membatalkan disertasinya. Keesokan harinya, di hadapan Claes dan Susana, Maya mengundang mereka untuk makan bersama di rumahnya. Claes bertanya, bukankah Maya telah menjual rumah itu? Namun Maya mengungkapkan kalau rumah itu ia jual dan membelinya kembali. Malam itu, sebelum Claes pulang, ia dan Maya memiliki percakapan yang canggung. Claes berupaya sebagai orang lain yang bukan lagi suaminya Maya, tapi kerinduan Maya terhadap Claes tidak akan pernah hilang begitu saja. Mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya, setelah pesta di rumah, Claes sebelum pulang, ia mengungkapkan kekesalannya telah meninggalkan Maya. Ia berkata bahwa sekalipun Susana tidak membosankan, tapi Maya memiliki terlalu banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan. Beberapa waktu kemudian, Maya menerima email untuk melanjutkan disertasi dan menerima pembiayaan dari dukungan donatur agar menyelesaikan karya ilmiahnya. Magnus yang mengetahui itu merasa sangat bahagia atas keberhasilan ibunya. Di akhir film, saat Maya memandang cahaya matahari yang menembus jendelanya, ia mulai menyadari perkataan Signe tentang mendapatkan sedikit cahaya matahari yang menyinari kehidupannya. Maya memutuskan untuk pergi ke taman dan menemukan Andreas yang berlari melewati dirinya. Ketika Andreas menyadari Maya yang duduk, ia berbalik menemuinya dan mereka berjalan bersama. Film pun selesai. Akhir kata, di akhir perjalanan ini kita diingatkan bahwa hidup penuh dengan perubahan yang tak terduga, kehilangan yang menyakitkan, dan keputusan sulit yang harus dihadapi. Namun meskipun kita seringkali merasa terpuruk, selalu ada kemungkinan untuk bangkit dan menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Hidup mengajarkan kita bahwa meski kadang terasa seperti perjalanan tanpa ujung, selalu ada peluang untuk memulai lagi, untuk menemukan kebahagiaan baru, dan untuk terus berkembang melalui setiap tantangan yang datang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.